Kalau pekerjaan kami haram, negara pun makan uang haram. Dan kalian semuanya yang ada di Indonesia berarti semuanya makan uang haram. That is point. Oke, tajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel ya. Oke teman-teman, sekarang di sini jam 3 sore ya. Jam 3 sore dalam suasana yang hardang ya, panas ya. Sepanas pikiran dan sepanas hati aku ini membaca komentar-komentar netizen yang menghakimi pekerjaan saya. Katanya pekerjaan TKW itu, khususnya saya yang menjaga aki-aki, itu haram. Katanya ya. Panas saya. Terus terang mau tidur, kepikiran, panas hati dan pikiran saya. Katanya pekerjaan saya haram dan apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya sebagai TKW ini itu uangnya haram. Banyak, aku bilang banyak ya, karena lebih dari 1, 2, 3 orang yang mengatakan, yang menghakimi pekerjaan saya, pekerjaan TKW pada umumnya, khususnya saya nih ya, yang menjaga aku. Katanya itu haram. Oke. Aku sebenarnya tidak ingin membahas, tapi kok kepikiran teman-teman ketika aku membaca itu. Aku ingin meluruskan di sini. Aku ingin meluruskan dan ingin mengajak kalian itu untuk forum diskusi ya. Aku ingin membuka forum diskusi, ingin mencoba membuka pola pikir kalian terhadap pekerjaan kami para TKW. Khususnya ini saya ya. Kenapa? Saya nanya kepada kalian semuanya ya. Kenapa kalian menghakimi pekerjaan aku ini, pekerjaan TKW ya. Semua pekerjaan TKW yang menjaga laki-laki itu berarti yang menjaga seorang kakek maupun keke ya, itu haram. Kalau kalian bilang pekerjaan saya itu haram, lantas yang ingin saya pertanyakan, bagaimana para dokter, suster di seluruh dunia ini, muka bumi ini, yang merawat pasien, entah itu laki-laki maupun perempuan, entah itu akil balik maupun yang sudah balik, entah itu everything lah penyakitnya. Tidak mungkin yang namanya suster dan yang namanya dokter itu tidak melihat organnya, tidak menyentuh atau apapun itu. Pasti yang namanya kontak body ya, kontak badan ya, itu pasti akan terjadi antara suster dengan pasien, antara dokter dengan pasien. Sekarang yang aku ingin pertanyakan, kalau misalkan ada orang melahirkan seperti itu ya, melahirkan ya, belum tentu semuanya itu yang di rumah sakit yang menangani operasi sesar maupun apapun itu adalah perempuan. Semuanya itu laki-laki perempuan ya. Tenaga medis di Indonesia, dimanapun itu laki-laki perempuan tuh pasti menangani pasien, tidak pilih-pilih apapun itu jenis kelaminnya. Betul tidak? Kalau kalian bilang katanya pekerjaan saya ini haram karena saya menjaga aku, uang saya itu haram, lantas apa status mereka? Apakah semua orang yang berjasa merawat pasien di rumah sakit itu semuanya haram? Aku tanya sekarang, apakah haram? Lantas pelacur di luar sana, bagaimana dengan status pekerjaan mereka? Koruptor, perampok, debt collector, rentenir, apapun itu. What happened with them?
ya. Bagaimana dengan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kalian selalu itu menyalahkan pekerjaan seorang TKW? Katanya haram, haram, dan haram. Aku di sini tidak bekerja sebagai lonte, ya. Aku di sini bekerja menjual jasa kasih sayang aku kepada beliau itu sebagai cucu, anak, ya, kepada orang tua. Tidak lebih dari itu, ya. Terus terang, ya. Kami di sini dibayar memang untuk mengasihi para lansia, mengasihi orang tua, untuk menjaga dan merawat. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Pantaskah kalian berkata bahwa pekerjaan seorang TKW itu haram dan uang yang dihasilkan para TKW itu haram hanya karena saya, khususnya saya ini, merawat yang bukan murim, katanya. Dan banyak yang bilang katanya itu Abdul Somad, ya. Mereka banyak menyebutkan ceramah-ceramah dari Abdul Somad karena pekerjaan yang merawat laki-laki yang bukan muhrim itu adalah haram, katanya. Hasil yang aku dapatkan juga haram, ya. Kalaupun memang itu haram dari segi agama ataupun apapun itu, biarkan itu jadi urusan saya dengan Allah, ya. Biarkan itu jadi urusan kami para TKW, ya, para pejuang devisa negara, para pejuang keluarga. Urusan kami dengan Allah, ya. Kalian sebagai manusia itu tidak berhak untuk menghakimi saya itu seperti itu, menghakimi kami, khususnya para TKW semuanya yang menjaga akong di sini, ya. Kalian tidak tahu seperti apa perjuangan kami, kalian tidak tahu batin kami terhadap pasien yang kami jaga itu seperti apa, ya. Tidak ada unsur nafsu ataupun apapun itu, ya. Jadi tolong kalau komentar itu tolong dipikirkan secara logika, ya, dan masuk akal. Be smart people, ya. Aku harap kalian tuh bisa menjadi orang tuh yang bijak dan be smart people, ya, kalau berkomentar, ya. Kalau misalkan ada lagi nih yang bikin aku kepingin ketawa tapi yang bikin aku gemes, ya, teman-teman. Aku membaca di salah satu komentar di video aku, ada yang mengatakan katanya ini salah satu TKW Arab, ya. TKW Arab katanya kalau jadi saya, dia tuh nggak mau untuk menjaga aki-aki kayak gitu. Kalaupun memang mau, dia tuh harus, katanya harus nikah dulu. Saya tuh harus dinikahkan dulu supaya sah untuk bisa merawatnya, katanya seperti itu. Sekarang oke, kalau kalian itu berkiblat seperti itu, kalau kalian terlalu fanatik, misalkan mikir kepada mengkaji Islam seperti itu, disuruh nikah duluan. Sekarang yang ingin aku pertanyakan kepada kalian, apakah semua dokter dan suster di seluruh dunia ini yang merawat lansia di panti jompo ataupun di rumah sakit, ya, apakah tim medis semua di negara Indonesia kita itu harus ijab kabul dulu dalam merawat pasien? Keburu modiar, guys, pasiennya, guys. Kalau emang itu terjadi, apakah harus seperti itu sekarang? Apa bedanya kami dengan suster, dengan dokter, dengan tim medis di luar sana yang menjaga pasien? Cuman bedanya kami itu tidak bertitel, tidak punya seragam, ya. Tapi yang kami lakukan, ya, melayani, mengasihi, merawat itu sama seperti para suster yang di panti jompo merawat lansia. Suster-suster yang di sana itu dibayar untuk memandikan, ya, memberikan makanan, kasih sayang, apapun itu, everything dibantu. Khususnya kepada para lansia yang mungkin sudah tua seperti anak kecil, ya, seperti yang aku jaga ini, itu harus dilayani, teman-teman, ya. Menurut aku pekerjaan itu halal haramnya itu semua tergantung dari niat kalian dan isi otak kalian. Kalau kalian tuh pikirannya ngeres, ya, pasti kalian itu akan menganggap suatu pekerjaan itu kotor. Tapi kalau kalian tuh be positive thinking dan kalian itu ikhlas, ya, penuh dengan kasih sayang dalam mengemban tugas, ya, yang kalian kerjakan, tidak ada unsur negatif dalam pikiran dan otak kalian, tentunya kalian tidak akan menganggap remeh suatu pekerjaan. Itu menurut aku. Jadi yang mengatakan bahwa pekerjaan saya itu haram sampai nyuruh saya pulang aja, Mbak, gak sudi kerja di situ, ya, makan uang haram, pekerjaannya haram atau apapun itu, biarkan itu Allah yang menilai, ya. Biarkan itu urusan halal haram, biarkan Allah itu yang menilai. Selama saya di sini tidak menjual diri, ya, tidak ngelonte, ya, selama saya bekerja dengan arah yang jelas, ya, di jalur yang lurus, menurut saya itu sah-sah saja. Toh yang tahu bagaimana kehidupan saya, ya, itu adalah saya. Yang menjalani kehidupan saya itu adalah saya. Jadi kalian tidak berhak menentukan pekerjaan yang harus saya lakukan itu seperti apa, dan kerjaan yang ini tuh buruk, harusnya seperti itu. Itu kalian tuh tidak berhak. Emang kalau misalkan aku kurang makan, aku gak bisa ini dan itu, menyekolahkan anak, membiayai pengobatan orang tua saya, memang aku mau minta sama kalian, emang kalian sanggup untuk menyukupi kebutuhan saya? Sedangkan saya itu adalah tulang punggung di dalam keluarga saya. Kalian menghakimi, menjat pekerjaan saya itu haram, tidak berkah,
Harus nikah dulu lah dengan akong baru bisa merawatnya katanya. I think you are so stupid, kataku. Kalau komentar itu tolonglah pakai hati nurani dan juga resapi baik-baik. Coba bayangkan kalau misalkan kalian punya orang tua yang butuh pembantu, kalian ambil pembantu, kebetulan perempuan, menjaga bapak kalian yang sedang sakit. Apakah kalian nikahkan dulu dengan bapak kalian? Apakah harus kalian itu membayar pembantu itu, kalian nikahkan dulu, ijab kabul dulu dengan bapak kalian? Bapak kalian mungkin stroke di rumah, kaliannya kerja repot. Itu orang Indonesia saya rasa tidak akan melakukan seperti itu. Ya kerja dengan niat yang baik, tidak mungkin berpikiran hal-hal yang buruk. Kalau semuanya dibikin mahram, bukan murim, aduh, nggak ketemu teman-teman, beneran nggak ketemu banget. So menurut aku komentar yang tertib dan pakai ini ya kalau untuk berkomentar, dan juga pakai hati nurani, jangan syukur jeplak guys ya, karena yang saya tahu suster dan dokter di luar sana pun sama pekerjaannya dengan kami para TKW, dan tidak ada yang menikah ataupun. Oke teman-teman ya, aku ingin tahu tanggapan kalian. Setujukah kalian jika ada orang yang bilang para pekerja TKW itu pekerjaannya haram, khususnya yang menjaga akong, yang menjaga laki-laki ya, haram? Setuju nggak kalian? Kalau kalian memang setuju dan tidak setuju, tolong kalian tulis di kolom komentar di bawah dan sertakan alasan dan pandangan kalian terhadap pekerjaan TKW, khususnya saya nih ya yang menjaga akong ya. Karena banyak sekali di video saya yang waktu itu mandiin akong, banyak sekali yang bilang pekerjaan saya itu haram, hasil uang saya itu haram, tidak berkah, bla 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 bla. Banyak sekali yang menghakimi saya seperti itu teman-teman. Dan aku ingin mengklarifikasi di sini ya. Aku ingin bilang sama kalian semuanya, persetan kalian tuh bilang aku tuh haram, pekerjaan saya haram, uang saya itu haram, persetan. Wallahu a'lam, semua itu yang tahu hanya aku sama Allah ya. Aku yang menjalani hidup aku, pilihan aku ini hanya aku. Yang jelas aku tuh kerja dengan ikhlas, penuh niat yang mulia. Dari rumah mau ke sini tuh hanya untuk membahagiakan, memuliakan orang tua saya ya. Apapun pekerjaan saya di sini, selagi saya tidak menjual diri saya dan saya tidak merugikan orang lain ya, menurut saya halal. Walaupun kalian beranggapan pekerjaan saya haram, it's okay. Itu adalah it's your opinion, but it's not me ya. Kalau saya, I'm so proud of my job. Aku bangga dengan pekerjaan saya, hidup TKW. Kalian yang menghujat pekerjaan para TKW, kalian tidak mungkin sehebat kami. Kalau kalian bisa merasakan menjadi TKW barang semenit saja atau sehari saja, kalian tidak akan mudah menghakimi dan menjudge pekerjaan kami itu haram. Karena di luar sana, pelacur, debt collector, rentenir, bahkan koruptor yang memakan uang rakyat, itu jelas haram dan salah di mata hukum maupun agama. Kenapa kalian tidak sibuk untuk mengomentari mereka? Kenapa kalian itu hanya menganggap rendah pekerjaan TKW? Padahal pekerjaan TKW ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat membantu devisa negara, membantu negara dalam membayar hutang-hutang di luar negeri, membantu Pak Jokowi untuk mensejahterakan rakyatnya, membayar gaji para PNS di Indonesia. Itu semuanya berasal dari pasokan devisa negara seperti kami ini. Devisa negara TKW dimanapun itu berada, itu menyumbang banyak persentase ya, menyumbang banyak persentase untuk negara ya. Jangan kalian salah ya, jangan kalian pikir kami itu rendahan ya. Kami itu benar-benar bermanfaat buat negara lah, buat kalian semua tuh. Uang yang mungkin buat menggaji kalian nih yang nonton video-video aku ini ya, yang buat makan kalian tuh semuanya juga salah satunya berasal dari sumber kami, dari keringat kami, tetesan kami TKW yang kalian bilang itu pekerjaannya haram. Kami itu di sini bekerja halal, nggak ngeluntik. I think it's okay ya, nggak apa-apa ya menurut saya ya. Tapi kalian dengan seenak hatinya bilang, pekerjaan saya itu haram, TKW itu haram. Terus yang ngelonte di luar sana itu apa coba? Koruptor itu apa coba? Coba dipikir secara pintar, smart
ya, be smart people 2020 ya. Sekarang itu 2020 teman-teman ya. Tolong ya, kalau berpikir itu menggunakan hati nurani dan juga menggunakan logika. Be smart people, jangan menggunakan dengkul, supaya kalian itu lebih bijak dalam berucap ya. Kalian menghakimi kami, oke. Tapi ingatlah teman-teman ya, kami adalah penyumbang devisa negara yang paling besar ya dari sekian banyak sektor di negara Indonesia. Kami itu berperan, tidak ada DKW, tidak ada TKW, Pak Jokowi pun mumet guys, mumet. TKW bayar utang negara, mumet ya, pusing buat bayar hutang-hutang negara, buat mensejahterakan rakyat semuanya, buat bayar gaji PNS semuanya, buat bayar pejabat-pejabat itu semuanya juga berasal dari kami nih yang kalian hina nih. Jadi saya khususnya yang kalian bilang saya disuruh pulang, gak usah kerja di TKW. Terus aku tanya, kalau di Indonesia mungkin tidak ada yang kerja sebagai TKW, otomatis pendapatan negara pun juga akan merosot. Kebingungan semuanya dan dampaknya tuh pada kalian semuanya teman-teman yang ada di Indonesia. Makanya kalian tuh harusnya berterima kasih kepada TKW. Makanya disebut TKW itu di sini adalah pejuang devisa negara. Apa itu artinya coba? Karena memang kami itu adalah pahlawan buat negara. Kami itu pemasok pendapatan yang banyak juga untuk negara. Buat kalian semuanya, buat makan kalian, buat hidup kalian yang layak itu juga dari kami, tetesan keringat kami ini. Makanya jangan suka menghujat TKW. Kami ini saudara kalian ya, kami ini saudara kalian. Jangan suka menghujat TKW, bahkan mengucilkan, merendahkan pekerjaan kami, sampai kalian tuh bilang pekerjaan kami haram. Kalau pekerjaan kami haram, negara pun makan uang haram. Dan kalian semuanya yang ada di Indonesia berarti semuanya makan uang haram. That is point. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap kalian bisa merenung dan mencerna dengan baik-baik apa yang saya katakan. Oke, hargai kami para TKW. Kami di sini bekerja, niatnya nyambut gawe, orang melonte. Jadi jangan bilang kami itu bekerja di sini haram. Be smart people guys.